Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelumnya di sini siapa yang menjadi ketua kelasnya? Siapa namanya? Adit. Oke. Adit, sebelumnya Ibu mau Adit pimpin doa sebelum belajar. Ya. Boleh dimulai sama Adit. Baik, karena doa sudah selesai, sekarang Ibu mau absen dulu kehadirannya ya. Di sini seluruhnya ada 25 siswa. Oke, yang pertama Adit hadir. Yang kedua Anissa hadir. Baik, yang ketiga Hafiza. Yang keempat Rizka hadir. Baik, yang kelima Muhammad Afif hadir. Alhamdulillah. Pada hari semua ya, semoga kita tetap diberi kesehatan untuk bisa belajar di sekolah. Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu mau kalian membereskan dulu tempat atau meja belajar kalian. Barangkali masih ada apa tuh buku-buku pelajaran yang tadi kalian belajar, atau ada sampah-sampah, boleh kalian bereskan dulu, dirapikan dulu. Keluarkan buku untuk mata pelajaran kali ini. Boleh Ibu kasih waktu 2 menit. Silahkan dibereskan. Sudah selesai? Baik. Nah, sekarang kalian di sini sudah naik ke kelas berapa? Kelas 1 SMP atau kelas 7. Nah, untuk pembelajaran matematika kita pertama kali ini, yaitu Ibu mau ngasih materi yaitu tentang bilangan. Ada yang tahu bilangan itu seperti apa sih? Boleh acungkan tangan siapa yang tahu bilangan itu seperti apa. Rizka? Iya, betul. Angka 4, benar, itu juga termasuk bilangan. Lalu angka berapa lagi? 2, boleh, betul, itu juga termasuk angka bilangan. Nah, untuk definisi bilangan sendiri, ada yang tahu apa itu bilangan? Boleh, ada yang tahu? Belum? Iya kan, belum belajar. Tapi sebenarnya kalian tuh dari waktu kalian masih tingkat dasar atau sekolah SD, kalian pasti sudah dikenalkan dengan namanya bilangan. Ya, cuman secara tidak sadar kita sebenarnya tidak mengetahui dari definisi, cuman kita sudah tahu dari angka-angka saja. Nah, sekarang Ibu akan kasih tahu definisi dari bilangan. Bilangan. Oke, definisi dari bilangan itu sendiri yaitu suatu konsep matematika yang bisa dibilang itu yang paling penting atau paling dasar, yang mana kita bisa menggunakan bilangan tersebut bisa digunakan untuk melakukan perhitungan dan juga pengukuran. Nah, coba saja kita bayangkan jika di dunia ini kita tidak mengenal dengan bilangan. Coba, ada yang bisa membayangkan bagaimana dunia ini jika tidak ada bilangan gitu? Ada yang tahu bagaimana? Jika kita di dunia ini tidak mengetahui apa itu bilangan, mungkin kehidupan kita akan menjadi lebih sulit. Misalnya kita tidak akan tahu
untuk mengetahui sekarang jam berapa, tanggal berapa, ya. Terus bagaimana kita mengetahui cara-cara untuk membuat suatu bangunan, atau bahkan kita tidak bisa mengetahui jika ibu kita mau memasak, takaran memasak yang tadi, kita tidak mengetahui takaran jika kita mau membuat suatu kue atau suatu bolu, ya, kayak makanan-makanan yang lain, maksudnya mau berapa, mau 1 kilo kah, apa mau 2 kilo kah, kita mungkin tidak akan tahu jika kita tidak mengenal itu bilangan. Nah, tapi kita bisa menjawab untuk sekarang, seperti sekarang jam berapa, kita bisa menjawab sekarang jam, coba jam berapa, jam 10. Terus sekarang kita bisa mengetahui bulan apa, bulan April. Lalu untuk membuat kue sendiri kita membutuhkan terigu berapa banyak, 1 kilo atau 1,5 kilo boleh. Kita bisa mengetahui, kita bisa menjawab karena kita sudah mengenal itu di bilangan. Tapi kan kalau kita bayangkan jika kita tidak mengetahui atau tidak mengenal dengan bilangan itu sendiri, ya kan, kita mungkin tidak akan tahu bagaimana cara-cara atau mengetahui dari angka-angka tersebut. Nah, untuk bilangan itu sendiri kita bisa kenal yaitu dengan namanya yaitu angka atau disebut juga lambang bilangan. Nah, untuk lambang bilangan kita bisa tahu seperti angka berapa aja tadi, seperti angka 4, angka 2. Tapi sebenarnya untuk angka sendiri tidak hanya bisa disebutkan dengan hanya untuk seperti angka berapa, angka 2, angka 4. Tapi ada juga seperti 1/2, itu juga sama, kita sebut juga dengan bilangan atau angka. Terus seperti bentuk desimal 0, berapa, itu juga sama, kita bisa disebutkan dengan suatu angka atau bilangan. Tapi ada juga dari jenis-jenis dari bilangan sendiri seperti yang lainnya lagi. Nah, sekarang karena kita sudah mengenal konsep dari suatu bilangan atau sudah mengenal dari bilangan itu sendiri, sekarang ibu akan lanjut ke pembahasan kedua, yaitu jenis-jenis bilangan. Coba di sini ada yang tahu jenis-jenis bilangan ada apa saja? Coba kalian masih ingat? Waktu SD ada yang tahu, ada yang pernah dengar atau pernah baca jenis-jenis bilangan itu ada apa saja sih? Coba. Bilangan apa? Bilangan caca, betul. Apalagi? Bilangan bulat, iya betul. Lalu apalagi? Apalagi ada yang tahu lagi? Ya. Nah, untuk cacah dan bilangan itu, bilangan bulat itu juga termasuk di bilangan dari jenis-jenis bilangan. Tapi ibu di sini akan mengurutkan dulu jenis-jenis bilangan. Untuk yang pertama yaitu kita sebut bilangan asli atau kita bisa lambangkan dengan huruf N. Nah, bilangan asli. Coba ada yang tahu bilangan asli itu contohnya seperti apa? Angka berapa aja? Berapa? Iya betul, 3 termasuk. Berapa lagi? Berapa? 7? Betul, juga termasuk. Lalu berapa lagi? Berapa lagi? 10? Betul. Nah, sebenarnya bilangan asli itu sendiri yaitu himpunan bilangan positif yang dimana angka tersebut dimulai dari angka berapa? Angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Iya, termasuk tadi juga betul. Angka 7, angka 10 juga termasuk dalam bilangan asli. Terus yang kedua apa? Tadi ya, siapa yang menyebutkan bilangan cacah? Iya, Rizka. Tahu apa itu bilangan cacah? Seperti apa?
Berapa? 7? Iya boleh, itu juga sama. Coba sebenarnya ada yang beda sedikit dari bilangan cacat sama bilangan asli. Ada sedikit, ada yang tahu apa itu? Ada yang tahu? Yang kedua yaitu bilangan cacah. Apa? Bilangan cacah? Ada yang tahu? Bilangan cacah yaitu angka berapa? Angka 0. Iya, angka 0. Bilangan cacah yaitu gabungan dari angka 0 dan bilangan asli. Yang mana yang bisa digabungkan yaitu mulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Iya, cuman yang membedakannya cuma angka 0-nya saja. Iya. Terus sekarang yang ketiga bilangan apa? Ada yang tahu? Yang ketiga bilangan apa? Tadi ada yang jawab bilangan. Iya, betul Bu. Nah, bilangan bulat terdiri dari bilangan apa saja? Coba. Ada yang tahu lagi? Angkat tangan, siapa? Berapa? Ya, ini kasih tahu kalau untuk bilangan bulat yaitu sama saja seperti bilangan asli, ada 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ada juga angka 0, tapi ditambahkan dengan angka-angka yang berapa, yang apa? Negatif. Iya, negatif 3, negatif 2, negatif 1 dan seterusnya. Nah, dari bilangan bulat sendiri yaitu gabungan, himpunan dari suatu bilangan bulat positif, 0 dan juga bilangan negatif, yang mana mungkin dimulainya dari angka yang tidak terhingga sampai contohnya kayak tadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2, positif 3 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan bulat ini yang akan kita pelajari sekarang. Sebenarnya masih ada lagi dari jenis-jenis bilangan sendiri seperti bilangan rasional, irasional ya. Nah, sekarang kita akan fokus pada bilangan bulat itu sendiri. Karena kita tadi sudah memahami konsep bilangan bulat itu sendiri, yaitu definisi dari bilangan bulat tadi apa? Suatu bilangan atau gabungan dari bilangan positif, bilangan negatif dan juga 0. Coba kalian bayangkan jika ibu kasih garis bilangan. Yang mana ibu akan kasih tadi yaitu dari definisi tadi ada apa? Bilangan positif. Atau kita taruh nolnya di tengah. Terus untuk bilangan positif, ada yang tahu kita letakkan di sebelah mana angka 0? Sebelah mana? Sebelah kanan. Iya, betul. 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti untuk yang negatifnya berarti di sebelah kiri kan 0. Iya, negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nah, untuk angka positif sendiri sebenarnya itu kita bacanya seperti positif 1, positif 2. Sebenarnya ada tanda plusnya. Tapi mau ditulis atau enggak juga sebenarnya nggak apa-apa. Cuman biar lebih gampang, lebih baik maksudnya tuh jangan ditulis saja. Kita sudah tahu kan seperti angka 1, 2, 3. Berarti itu sudah melambangkan
bahwa angka tersebut yaitu dilambangkan dengan angka positif. Nah, kecuali untuk negatif kita tidak bisa membedakan, nanti kan tuker ya, kita harus kasih tanda seperti negatif atau tanda pengurang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya beda juga ya, jangan ketukar. Nah, untuk bisa kita lihat untuk dari garis bilangan sendiri, apa yang membedakan dari garis bilangan ini? Ada yang tahu apa? Coba lihat. Dari 0 kita tarik garis ke kanan. Apa? Nilainya semakin besar. Iya, betul. Semakin ke kanan untuk nilai positif, nilainya yaitu semakin besar. Begitu juga kebalikannya. Kalau kita tarik dari angka 0 ke sebelah kiri, kita bisa tahu semakin kiri bilangan tersebut yaitu nilainya semakin kecil. Semakin kecil. Jika ibu kasih contoh, coba angka 1 sama negatif 2, lebih besar mana? Ada yang bisa jawab? Berapa? Negatif 2? Yang benar. Ada yang jawaban yang lain? Apa? Berapa? 1. Iya, betul. Angka 1 itu lebih besar dari negatif 2. Kan tadi ibu sudah kasih tahu, kalau kita taruh 0-nya di tengah, lalu kita tarik ke kanan, berarti si angkanya nilainya semakin besar. Untuk kita kalau dari angka 0 kita tarik ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Jangan ketukar, karena tadi ibu kasih tahunya 1 positif 1 sama negatif 2 terletak di sebelah mana? Sebelah kiri 0. Iya, maka nilainya lebih besar 1 karena 1 bernilai positif. Kalau 2 meskipun angkanya lebih besar, tapi di sini memiliki tanda negatif karena nilainya negatif. Jadi nilainya semakin kecil meskipun angkanya besar. Nah, berarti jangan ketukar ya, dari letak mana posisi dari si bilangan positif sama bilangan negatifnya itu sendiri. Nah, supaya kalian bisa lebih paham, ibu kasih tugas untuk minggu depan ya, tapi buat minggu depan ibu kasih tugas, coba kalian cari bilangan-bilangan atau benda atau bilangan apa saja yang terjadi di sekeliling kalian yang termasuk ke dalam bilangan bulat. Iya, termasuk bilangan bulat. Minggu depan dikumpulkan. Nah, untuk belajar bilangan bulat hari ini, ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Apa? Tadi kita belajar tentang apa saja? Apa? Definisi dari bilangan itu sendiri. Lalu kita sudah mengetahui apa? Kedua tadi, jenis-jenis bilangan. Ya, yang ketiga yaitu definisi dari bilangan bulat. Iya, sama contoh-contohnya ya. Coba kalau ibu kasih coba ibu akan tanya angka 0 tadi termasuk ke dalam bilangan apa? Bilangan apa? Caca. Iya, betul. Lalu untuk negatif 5 berada di posisi mana? 0. Iya, betul, sebelah kiri angka 0. Nah, karena kalian sudah paham, untuk pembelajaran matematik kali ini yaitu dengan materi bilangan bulat, ibu cukupkan sekian. Bila ada kata-kata salah yang ibu sampaikan, mohon maaf.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.